Bintang, sebuah cerita pendek dari Johannes Prasetyo, bagian kedua. Untuk mendengarkan bagian pertama, silakan klik link di deskripsi. Cepat sekali. Baiklah, kabari aku besok ya, balasku. Pesawatku jam 12 siang. Sepertinya 2 jam sebelumnya aku harus sudah masuk ke dalam. Mungkin sekitar jam 9 aku sudah sampai di bandara. Kalau kau bisa, datanglah, balas Safira. Aku mengerti. Baiklah, kalau begitu istirahatlah. Kau punya penerbangan pagi. Sampai ketemu besok di bandara. Tidak ada balasan lagi dari Safira. Mungkin ia sudah tertidur, mengingat ia memiliki penerbangan pagi. Setelah mandi berganti pakaian, aku minta alarmku, lalu bersiap untuk tidur. Alarmku berbunyi dengan cukup kencang. Dengan malas, aku meraih handphoneku yang berada di bawah kasur, lalu mematikan alarmnya. Aku tidur lagi, namun entah mengapa aku tidak bisa. Bahkan sejak semalam, aku merasa sulit memejamkan mata. Meski sedikit kelelahan, aku memaksakan diriku untuk bangun, lalu beranjak untuk meraih handuk dan mandi. Kemudian, aku berganti pakaian, lalu memacu motorku menuju ke bandara. Sebelumnya, aku menyempatkan diri untuk menikmati sarapan nasi uduk dulu saat perjalanan menuju bandara, sekaligus membeli makanan untuk santap siang nanti. Sampai di bandara, aku menaikkan motorku, kemudian berjalan menuju ke tempat keberangkatan. Meskipun masih pagi, keberangkatan internasional sudah cukup ramai dengan orang-orang yang hendak bepergian ke luar negeri. Entah apa tujuannya. Aku melihat jam dan baru menunjukkan pukul 8.30. Yang berarti masih ada waktu untuk bertemu dan sebentar dengan Safira. Tidak lama menunggu, aku melihatnya datang sambil membawa sebuah koper ukuran sedang dan tas ransel. "Hai, sudah lama menunggu?" tanya Safira sambil membetulkan posisi tas ranselnya. "Aku baru saja sampai. Ngomong-ngomong, bawaan banyak juga ya." Aku melihat koper yang diletakkannya di lantai dan tas ransel yang dibawanya. Ya, kukira akan lama. Ternyata hari ini juga aku harus kembali. "Kau sudah sarapan?" kembali Safira bertanya. Aku mengangguk. "Bagaimana denganmu?" Safira menggeleng pelan. Mungkin karena terburu-buru, ia menampakkan sarapannya. "Ini, makanlah dulu. Maaf, hanya ada bungkusan seperti ini." Aku menyerahkan bungkusan nasi uduk yang aku beli tadi pagi. Rencananya, nasi uduk tadi akan menjadi makan siangku. Namun, melihat Safira yang belum makan, akan lebih baik kalau nasi uduk itu yang mengisi perutnya. "Terima kasih." Safira mengambil bungkusan itu, lalu duduk di kursi yang kosong. Membukanya, lalu makan dengan lahap. Aku menghampiri Safira sambil membawa tas kopernya yang tadi diletakkan di lantai. Maaf merepotkan. Aku lupa kalau aku bawa koper." Safira menggeser duduknya, mempersilahkan aku untuk duduk di sebelahnya, dengan koper yang aku letakkan di sampingku. "Pelan-pelan makannya, nanti kau tersedak. Ngomong-ngomong, orang tamu kan menjemput di sana kan?" tanyaku. Safira yang masih makan dengan lahap mengangguk pelan. Aku tertawa kecil melihatnya dan menyuruhnya untuk makan pelan-pelan. Selesai makan, ia melipat bungkusannya lalu membuangnya ke tempat sampah. Jam sudah menunjukkan pukul 9, dan ini berarti Safira segera masuk ke dalam. "Maaf, tidak bisa berlama-lama. Aku segera masuk." Safira berdiri di tempat duduknya, lalu menaikkan tas ransel ke punggungnya. "Tidak apa-apa, aku paham. Kapan kau kembali lagi?" tanyaku. "Maaf, Ray, aku tidak tahu.
Aku harap secepatnya aku bisa kembali, kata Safira. Baiklah, saat kau kembali nanti, aku akan mengajakmu menikmati senja secara langsung. Sungguh? Safira bertanya kegirangan. Janji ya? Aku janji. Kembalilah secepatnya. Dan jangan lupa, kabari aku saat kau akan kembali. Aku masih lembut kepala Safira. Oh ya, Ray. Aku yang bertanya, kata Safira. Tanyakanlah. Apapun itu, aku akan menjawabnya, balasku. Apa ketika bersamaku, kau merasa bahagia? Tanya Safira. Aku terdiam sejenak. Sudah hampir 3 tahun kita lewati. Meski jarak memisahkan kita, namun pertemuan singkat kita kemarin menyadarkanku kalau kau adalah definisi bahagia untukku. Kalau begitu, saat aku pergi, apa aku membawa semua bahagiamu? Tanya Safira lagi. Aku mengangguk. Ray, terima kasih. Tapi, mulai sekarang, belajarlah untuk bahagia. Meski aku bukanlah alasan untukmu menjadi bahagia. Kau sendirilah yang harus menjadi alasanmu untuk terus bahagia, ucap Safira. Safira, aku tak sanggup untuk melanjutkan kata-kataku. Safira tersenyum, kemudian memelukku erat. Aku membahas pelukannya dan tersenyum dalam hati, berharap ini akan bertahan selamanya. Ia melepas pelukannya, lalu mengambil koper dan berjalan menuju pintu masuk. Kau tidak punya selamat tinggal untukku? Tanya Safira saat sudah hampir sampai di pintu masuk. Aku menggeleng. Tidak. Kau akan kembali kan? Makanya, aku tidak mau mengucapkan selamat tinggal untukmu. Safira tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Aku membahas lambaian tangannya dan terus memperhatikannya sampai ia masuk ke dalam. Aku memastikan Safira masih dalam jangkauan pandangku, hingga pada suatu momen, ia sudah berbaur dengan penumpang lainnya, dan sudah tidak tampak lagi dirinya. Aku memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, aku ngabari Safira via chat terlebih dahulu. Kabari aku kalau kau sudah sampai. Aku bisa menuju parkiran motor, lalu mencari motorku. Setelah ketemu, aku sudah menyalakannya. Kemudian, mengendaranya menuju ke Indokos. Hari itu, kebetulan hanya ada kuliah sore, sehingga aku masih bisa sedikit bersantai sebelum perkuliahan dimulai. Aku memutuskan untuk pulang dulu ke Indokos, lalu menikmati sejenak tidur siangku. Sesampai di Indokos, ternyata sudah ada notifikasi pesan dari Safira. Tentu, sekarang aku sudah menunggu di ruang tunggu. Oh iya, istirahatlah. Aku tahu, kau tidak tidur kan semalam? Kantong matamu menjelaskan semuanya tadi. Tersenyum. Safira begitu perhatian pada hal kecil seperti itu. Bahkan aku sendiri tidak menyadari kalau mataku memiliki kantong. Aku masih menyempatkan diri untuk membalas pesan dari Safira. Baiklah. Maaf, aku akan tidur dulu. Pastikan kau baik-baik saja. Kau akan pulang lagi kan? Iya, aku janji. Balas Safira tak lama kemudian. Belum sempat aku membalasnya, aku belum merebahkan badanku di kasur. Lalu, itu tidur pulas. Entah berapa lama aku tidur saat itu. Aku terbangun karena mendengar suara hujan yang deras dan mengayuh plafon tepat di kosku. Saat aku mengangkat handphoneku, ternyata baterainya habis. Terpaksa aku mengecasnya dulu. Dan sambil menunggu menyala, aku memutuskan untuk membuka jendela. Kemudian, melanjutkan lagi tidurku hingga menjelang kuliah sore. Sore hari, hujan masih cukup turun dengan deras. Padahal menurut ramalan cuaca, hari ini seharusnya cerah. Aku tak memutuskan untuk berangkat kuliah.
mengendarai sepeda motorku, menyalakannya hujan. Tak lama aku sudah sampai di kampus dan keadaan cukup heboh. Banyak mahasiswa yang mengerumuni televisi yang tersedia di berbagai sudut kampus. Aku penasaran, berjalan mendekat untuk melihat siaran yang sedang ditampilkan. Aku terkejut saat melihat ternyata yang ditampilkan adalah sebuah berita tentang kecelakaan pesawat yang diberikan akibat cuaca buruk. Pikiranku kacau, namun aku berusaha meyakinkan kalau itu adalah pesawat yang lain. Aku menghubungi Safira via chat. Tauku, penerbangan internasional masih bisa berkomunikasi saat pesawat sudah berada di angkasa. Perlahan, sembari menunggu balasan dari Safira, aku mencari keberangkatan dan tujuan dari nomor pesawat yang diberitakan. Aku bisa memberikan afirmasi pada diriku bahwa itu adalah pesawat yang berbeda. Aku masih berusaha menghubungi Safira melalui chat, namun tidak ada balasan dari tadi. Ketika masih mencari menunjukkan hasilnya, di tubuhku terasa lemas. Itu adalah nomor pesawat yang sama dengan yang ditumpangi oleh Safira. Aku masih berusaha memastikan lagi tentang tanggal keberangkatan, tempat tujuan, dan waktu keberangkatan. Berharap kalau aku salah melihatnya. Tapi nihil. Tanggal dan waktu keberangkatan menunjukkan hari ini, pukul 12 siang. Dengan tujuannya sesuai dengan yang dikatakan Safira. Mataku memerah. Pikiranku kacau. Memikirkan tidak mungkinan ini. Aku sudah keluar dari lingkungan mahasiswa, berlari menuju ke parkiran motor. Sambil merekatnya hujan, aku maju kencang motorku menuju ke bandara. Entah apa yang aku pikirkan, aku berusaha mengonfirmasi kalau ini hanyalah salah informasi. Sampai di bandara, aku sudah berlari menuju ke pusat informasi, menanyakan tentang kecelakaan pesawat barusan. Aku berusaha mengonfirmasi detailnya, termasuk menanyakan nama penumpang yang berangkat. Sayangnya, petugas yang berjaga mengiyakan semua yang aku tanyakan. Tim SAR gabungan ditugaskan untuk mencari. Namun, rentangnya pasukan pengamatan tidak sedikit. Aku hanya diminta untuk menunggu penjelasan lebih lanjut dari tim SAR yang bertugas, dan nantinya akan disiarkan di media massa. Aku masih tidak percaya. Rasanya, kemarin kami masih bisa bertemu. Dan bahkan pagi ini, aku masih melihat dirinya. Perlahan air mataku mulai mengalir. Aku tidak bisa berpikir jernih. Dan yang bisa aku lakukan hanya duduk sebentar di kursi yang sama dengan tadi tadi. Berdoa, memohon atas kejadian yang terjadi. Memohon kalau semuanya baik-baik saja. Cukup lama aku duduk, aku beranjak dari tempatku, lalu berjalan menuju ke parkiran motor. Safira! Dengan bulan hujan cukup deras, aku meneriakkan namanya. Safira! Aku manggil namanya lagi. Safira! Kamu janji akan pulang, kan? Air mataku mengalir, ditemani dengan guyuran hujan yang membasahi sekujur tubuhku. Safira! Aku memanggilnya sendiri. Aku terduduk di pinggir jalan, membiarkan hujan menyamakan air mataku yang mengalir tak kalah deras. Safira. Hari demi hari berlalu. Orang-orang datang dan pergi. Beberapa sudah melupakan, namun entah bagaimana, rasanya aku masih berada pada hari tersebut. Tim SAR gabungan selalu memberi kabar setiap harinya. Namun, tidak sekalipun mereka memberikan kabar baik. Hanya ada sedikit kemajuan setiap harinya. Minggu demi minggu terlewat, tapi tidak kabar baik. Beberapa temanku datang dan menghiburku, mengatakan kalau aku sebaiknya belajar mengikhlaskan. Tak sedikit pula yang mengatakan
kalau sebaiknya aku harus belajar merelakan sesuatu yang sudah tidak ada. Aku memaksakan senyumku, berusaha meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Tapi, tidak jarang air mataku kembali jatuh saat mengingatnya. Butuh waktu lama bagiku untuk belajar merelakan. Butuh waktu lama juga untuk memahami kata-kata terakhir yang kau ucapkan. Butuh waktu lama untukku belajar menatap ke depan. Semua terasa sulit, namun perlahan aku bisa. Meski harus berulang kali terjatuh lagi. Tapi, dari semua yang pernah aku lewati, aku masih memiliki satu pertanyaan tersisa. Bagaimana cara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada hari kemarin?